Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puji Ayuning Lestari, selaku asisten praktikum AST dengan judul percobaan sistem proteksi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan video tutorial mengenai sistem proteksi pada sistem tenaga listrik. Yang pertama, kita membuat rangkaian sederhana dari sistem tenaga pada aplikasi ETAP. Yang pertama, kita pilih power grid, kemudian bus yang terhubung dengan power grid, kemudian kita pilih transformator, kemudian kita pilih bus, kemudian kita pilih CT atau current transformer yang nantinya akan dihubungkan dengan overcurrent relay. Jadi relay yang kami pakai dalam simulasi ini adalah OCR. Kemudian kita hubungkan dengan CB atau circuit breaker. Lalu kita hubungkan dengan bus. Lalu kita pilih lagi CT. Lalu kita pilih overcurrent relay atau relay yang sama seperti sebelumnya. Kemudian kita pilih CB. Lalu kita pilih bus. Dan kemudian kita pilih beban. Beban yang kita pakai adalah statis load atau beban yang statis. Oke. Setelah itu kita rapikan dulu rangkaiannya. Setelah ini kita hubungkan antara power grid ke bus, lalu dari trafo ke bus, dari trafo ke bus, kemudian ke current transformer, lalu ke CB, dihubungkan satu sama lain sehingga nanti sistemnya terlihat membentuk sistemnya dengan rangkaian seri atau radial. Kemudian kita hubungkan CT dengan relay. Maaf, laptopnya agak nyala. Pada rangkaian simulasi ini kita memilih relay OCR karena kita ingin mengetahui bagaimana kerja dari relay terhadap arus lebih pada sistem.
Oke, setelah itu kita hubungkan relay, kemudian kita ganti namanya menjadi simulasi proteksi. Oke, lalu kita hubungkan si CT yang kedua dengan relay. Setelah jadi, kita klik 2 kali power grid, kita ganti namanya dengan PLN. Oke, kita klik rating, maaf agak lama. Kemudian oke, di sini ratingnya kita tulis 33 kV. Oke, lalu kita klik short circuit. Di sana kita tulis rating short circuitnya 100 MVA short circuit, kemudian X per R nya 999, 9-nya 3 kali, satu pasangnya juga sama mengikuti. Kemudian kita klik trafonya 2 kali. Di situ kita ganti namanya menjadi trafo. Lalu kita klik rating. Kita pilih tegangan di sekunder 11 kV sehingga dia trafonya step down, kemudian ratingnya 20 MVA. Impedansinya untuk urutan positif persentasenya 50, X per R nya 99999, 9-nya 5 kali. Kemudian untuk urutan 0 juga sama seperti urutan positif, 9-nya 9 kali untuk X per R, yang lainnya mengikuti. Kemudian kita klik OK, kita klik CT, kita tidak perlu ganti namanya, langsung klik rating. Rating yang kita pakai itu adalah 100/1. Oke, kita klik OK. Kemudian kita klik CB nya, kita tidak perlu ganti namanya, kita klik rating. Di sini ratingnya adalah kita tulis 12 kV karena di bus yang kedua tegangannya sebesar 11 kV. Kita buat rating di sini lebih besar. Kemudian minimum delay ini adalah waktu kinerja CB setelah diperintah oleh relay. Kita pilih 0,01, kita klik OK. Relay yang pertama ini kita tidak perlu isi dulu, langsung ke CT yang kedua, kita klik rating. Di sini kita buat rasionya 50/1 atau 10/2. Oke, rasionya mengikuti, klik OK. Lalu kita klik CB yang kedua. Kita klik ratingnya. Kemudian sama dengan CB yang pertama, karena di bus 3 tegangannya sebesar 11 kV, di CB nya ratingnya kita tulis 12 dengan minimum delay sebesar 0,01. Kita klik OK. Lalu kita klik beban. Beban yang kita pakai beban statis, ya kita ganti saja namanya sebagai beban. Kemudian kita klik loading. Maaf agak sedikit ngelak. Di sana kita 11 kV ya, di bus tegangannya 11 kV, dayanya sebesar 7,74 sehingga daya aktifnya mengikuti. Kita klik OK. Lalu relay yang pertama dengan relay yang kedua ini nggak perlu kita setting dulu ya parameternya. Kita cari dulu berapa arus beban penuh di beban, sehingga kita perlu lakukan power flow. Kita klik ampere, terus di display option kita pilih di power flow ini ampere, sehingga nanti nilai yang muncul adalah nilai arus. Kemudian kita klik OK, lalu kita lakukan.
Di sini kita ganti nama, kita tulis namanya sebagai flow. Kemudian kita klik OK. Nah, kita tinggal menunggu kira-kira berapa sih arus maksimum di beban, arus beban penuh di beban. Oke, kita tunggu. Nah, di sana dilihat bahwasanya arus beban penuh yang menuju ke beban itu sebesar 398,8. Sehingga arus full load ini nanti kita pakai untuk menentukan parameter di relay. Setelah itu bisa kita lihat arusnya dari sebelum masuk ke trafo, setelah keluar dari trafo. Karena rangkaiannya seri, jadi arusnya setelah ke trafo ke beban sama. Kemudian kita setting lagi si relaynya. Kita klik 2 kali. Kita pilih OCR. Nah, untuk menentukan jenis dan pabrikan mana yang kita pakai, kita pilih Alstom. Kemudian kita pilih model P120 dengan function overcurrent. Lalu kita pilih di overcurrent, kita pilih kurva standar inverse milik IEC. Kemudian pick up range sebesar 0,1 sampai 2,5. Nah, jadi arus pick up ini kita tahu dari perhitungan 1,2 dikali arus beban penuh dibagi rating. Karena tadi ratingnya adalah 100 banding 1, jadi kita kalikan saja 1,2 dikali 398,8 dibagi 100, sehingga hasilnya 4,7856. Sini time dialnya kita tentukan 0,5 atau kinerja relaynya itu 0,5 setelah ada gangguan. Dan outputnya kita tambahkan. Karena yang dipakai adalah relay yang pertama, maka CB yang kita pakai adalah CB yang pertama. Oke, kita klik OK setelahnya. Lalu kita klik relay yang kedua. Oke, kita klik sama lagi OCR. Kita pilih jenis apa yang mau kita, pabrikan mana yang mau kita pakai, dan merek dan tipe apa. Kita pilih Alstom dengan model P120 dengan function overcurrent. Kita klik OK. Kita pilih standar inverse untuk tipe kurvanya milik IEC. Kemudian kita pilih pick up range-nya 0,1 sampai 25. Pick up-nya itu tadi berarti 1,2 dikali 398,8 dibagi dengan 50, karena ratingnya adalah yang kedua tadi 100 banding 2 atau 50 banding 1. Kemudian time dialnya di sini kita buat 0,2. Instantaneousnya kita hilangkan. Kemudian kita tentukan outputnya, tambahkan. Karena relay yang dipakai adalah relay yang kedua, jadi CB-nya adalah CB yang kedua. Kita klik OK. Oke. Setelah itu, untuk mengetahui bagaimana kerja dari Protex ini, kita pilih Protective Device Coordination. Kita klik sehingga muncul di sebelah kanan. Kita pilih fault, gangguan. Di sini kita mau meletakkan gangguan di bus beban. Sini kita beri nama gangguan di bus beban. Klik OK. Satu akan muncul kira-kira CB mana aja yang akan
open ketika terjadi gangguan. Maaf agak lama lagi karena agak ngelak. Dan bisa kita lihat CB1 dan CB2 sama-sama open ya, tapi urutannya CB2 terlebih dahulu baru CB1 karena tadi kita atur time dialnya untuk CB2 0,2 dan CB1 0,5. kemudian jarak antara CB1 dan CB2 dengan beban lebih dekat CB2. Nah, untuk mengetahui informasinya kita buka di sequence of operation event. Ini bisa kita lihat pada waktu berapa saja si relay ini bekerja, kemudian waktu keberapa CB ini ngebuka atau open circuit trip relaynya. Yang pertama bisa dilihat relay 2 dulu yang bekerja, kemudian ke CB2, kemudian relay 1 ke memerintahkan CB1 untuk open circuit. Bisa dilihat di situ arus gangguannya sebesar 1,857. Di rangkaian terlihat juga gangguannya sebesar 1,86. Untuk mengetahui kurvanya kita blok dulu dari relay 1 sampai beban, terus kita pilih create new star view. Nanti akan muncul kurvanya, kurva dari relay. Nah, kecil ya. Jadi karena yang pertama bekerja adalah CB2, lalu CB yang pertama, di sini kita bisa lihat garis lurus ini menunjukkan gangguannya. Arus gangguan sebesar 1,856 kA. Kemudian kurva yang pertama ini menunjukkan kinerja dari relay yang kedua. Nah, relay yang kurva ini adalah kurva yang pertama kali terkena oleh garis lurus itu. Jadi yang pertama kali berarti dia yang bekerja dulu. Kemudian baru garis lurus itu mengenai kurva relay yang pertama. Dan di situ bisa kita lihat keterangannya, berapa arus pick up-nya, time dial-nya, kemudian rasionya berapa. Oke. Jadi ini adalah percobaan pada saat gangguannya di bus beban. Dengan informasi di sini, di situ kita lihat arusnya 1,857. Di relay 1 dan 2 kita bisa lihat arus gangguannya sebesar 1,857. Begitu pula seterusnya. Jadi waktu kerjanya juga diperlihatkan pada kurva tersebut. Kemudian di bagian atas ini ada berbagai keterangan mengenai kurva tersebut. Berapa arus gangguannya, gangguan di bus berapa. Nah, untuk itu maka sini saya akan memberikan tugas pendahuluannya dan format penulisan laporan.
Ini ada tugas pendahuluan 3 poin. Kemudian ini ada format laporan akhir. Jadi saya tadi telah memberikan contoh percobaan gangguan di bas beban. Jadi kalian perlu melakukan percobaan gangguan di bas generator, di bas trafo sekunder, di bas antar relay, dan di bas beban. Jadi 4 percobaan untuk praktikum sistem proteksi ini.